Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Ramadhani dari Prodi Akuntansi Universitas Yarsi dengan NPM 121-2020-045. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai uji heteroskedastisitas. Jadi uji heteroskedastisitas ini adalah bagian dari uji asumsi klasik data sekunder dalam analisis regresi linear untuk mengetahui apakah ada kesamaan varian dari nilai residual pada model regresi. Model regresi yang baik tidak terdapat hetero. Lalu uji hetero ini dapat diuji dengan dua cara. Yang pertama ada uji Park dan yang kedua uji Glatzer. Ketentuannya dari uji Park dan uji Glatzer itu sama, yaitu jika nilai signifikannya kurang dari 0,05 maka terdapat hetero. Sedangkan jika nilai signifikannya lebih besar dari 0,05 maka tidak terdapat hetero. Nah, selanjutnya kita langsung ke aplikasi SPSS. Setelah sudah membuka aplikasi SPSS, selanjutnya kita klik File, lalu Open Data. Files of type-nya jangan lupa diganti menjadi Excel. Lalu kita cari data sekunder yang ingin kita gunakan. Ini kita klik data sekunder, lalu Open. Lalu setelah itu kita klik OK. Nah, jadi datanya sudah muncul. Sebelum itu kita ke variabel view terlebih dahulu. Di sini desimalnya kita hilangkan jadi 0. Setelah sudah, kita kembali ke data view. Nah, di sini pertama saya ingin melakukan uji Park. Nah, untuk uji Park ini pertama kita ke Analyze, lalu ke Regression, lalu kita pilih Linear. Nah, di sini dependent itu kita isi dengan keuntungan, lalu di independent kita isi dengan aset dan harga saham. Setelah itu kita klik Save. Nah, di save ini di bagian residual kita checklist yang unstandardized. Lalu kita klik Continue. Setelah itu kita klik OK. Nah, lalu outputnya sudah muncul. Kita kembali lagi ke aplikasi SPSS. Nah, setelah itu kita ke transform. Lalu kita compute variabel. Nah, di transform ini kita akan mengkuadratkan unstandardized tadi atau res 1. Jadi target variabelnya ini kita ganti menjadi res underscore 2. Lalu di numeric expressionnya kita pindahkan res 1. Lalu kita cari kali, lalu dikali lagi dengan res 1. Karena kan kita mencari kuadrat dari res 1. Setelah itu kita klik OK. Nah, res 2-nya sudah muncul hasil kuadrat dari res 1. Setelah itu kita ke transform lagi, lalu klik compute variable. Nah, di sini kita akan menglogaritmakan res 2 tadi. Jadi, target variabelnya kita ganti menjadi ln res underscore 2. Kita cari di function groupnya logaritma atau
n. Nah, ini sudah ketemu logaritmanya, lalu kita pindahkan ke numeric expression. Nah, di sini res 2-nya kita pindahkan juga ke numeric expression. Lalu setelah itu kita klik OK. Nah, setelah itu sudah muncul logaritma dari res 2. Lalu kita klik Analyze. Kita pilih Regression, lalu klik Linear. Nah, di linear ini, dependentnya kita ganti menjadi ln res 2. Setelah itu, kita ke statistik. Nah, di statistik ini, yang kita checklist itu estimate dan model fit. Nah, ini sudah kita checklist, lalu kita klik continue. Setelah itu kita klik plots. Nah, di plots ini, resita kita pindahkan ke Y. ZPRED-nya kita pindahkan ke X. Lalu kita klik continue. Lalu setelah itu kita ke save. Nah, di save ini kita unchecklist semuanya. Dari unstandardized dan include the covariance matrix ini kita unchecklist. Lalu setelah itu kita klik continue. Lalu setelah sudah kita klik OK. Nah, lalu outputnya sudah muncul. Jadi untuk uji hetero itu kita lihat di bagian koefisien, khususnya di bagian signifikannya. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi, ketentuan untuk uji hetero itu jika signifikannya lebih besar dari 0,05, maka tidak terdapat hetero. Jika signifikannya kurang dari 0,05, maka terdapat hetero. Nah, kita lihat signifikan di sini yaitu sebesar 0,498 dan 0,887, yang artinya kedua signifikan ini itu lebih besar dari 0,05. Maka data ini tidak terdapat hetero. Selanjutnya saya akan melanjutkan untuk uji yang kedua. Jadi kita klik file, lalu open data yang baru. List of tab-nya kita ganti menjadi Excel. Lalu kita pilih yang data sekunder. Lalu klik open. Nah, di sini kita ke variable view, desimalnya kita menjadi 0 kan dulu. Setelah itu ke data view kembali. Nah, untuk uji Glatzer itu pertama kita ke analyze, lalu pilih regression, lalu pilih linear. Jadi keuntungannya kita pindahkan ke dependent, aset dan harga saham kita pindahkan ke independen. Lalu kita klik save, lalu kita checklist yang unstandardized. Setelah itu kita klik continue, lalu klik OK. Nah, setelah itu residual satunya sudah muncul. Nah, jadi kita akan mengubah residual satu ini menjadi absolute residual. Caranya itu kita klik transform, lalu kita klik compute variable. Nah, di sini target variabelnya kita ganti menjadi ABS underscore res 1. Setelah itu kita cari absolute atau ABS, kita klik all, lalu kita cari ABS. Nah, ini ABS-nya kita pindahkan ke numeric expression. Lalu res 1-nya kita pindahkan juga ke numeric expression. Setelah itu kita klik OK. Nah, absolute residualnya sudah muncul. Lalu kita klik analyze kembali. Setelah itu kita klik regression, lalu klik linear. Jadi dependennya itu kita ganti menjadi ABS res 1. Lalu statistiknya kita checklist yang model fit dan estimates, lalu klik continue. Nah, di plots ini resitnya kita pindahkan ke Y dan ZPRED-nya kita pindahkan ke X. Lalu kita klik continue. Lalu klik save.
Nah, di save ini kita unchecklist semuanya dari unstandardized sampai include the covariance matrix-nya kita unchecklist semua. Setelah itu kita klik continue. Lalu kita klik OK. Nah, di sini outputnya sudah muncul. Jadi, kita lihat lagi di bagian koefisien, khususnya signifikan. Kita lihat signifikannya itu hasilnya 0,491 dan 0,880, yang artinya lebih besar dari 0,05. Jadi kesimpulannya data ini juga tidak terdapat hetero, karena kita lihat dari signifikannya itu lebih besar dari 0,05. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.